Kegembiraan terlintas di mata Xiaoyan ketika berhasil mendapatkan 3 tulang rusuk Dou Sheng dan buru-buru menyimpannya ke dalam cincin. Zai Xing meraung marah meminta Xiaoyan untuk menyerahkan kembali kerangka Dou Sheng, begitu pula Huang Xuan dan Bing He yang menatapnya dengan penuh niat membunuh. Dikarenakan Xiaoyan sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, Xiaoyan pun tanpa pikir panjang melemparkan kembali kerangka Dou Sheng ke arah Zai Xing, membuat hantu tua aula jiwa itu kebingungan sebentar sebelum akhirnya disibukkan kembali oleh Huang Xuan dan Bing He yang tidak terima Zai Xing menikmati kerangka kuno itu sendirian. Huang Xuan dan Bing He masing-masing mencengkram satu sisi kerangka ditambah dengan Tang Zhen, membuat kerangka Dou Sheng akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama di bawah penindasan ahli bintang 4 dan 5 Dou Zun. Akhirnya kerangka itu meledak dengan dentuman keras sebelum berubah menjadi pecahan tulang tersebar ke segala arah. Wajah Zai Xing menjadi muram ketika melihat kerangka Dou Sheng yang dihancurkan dan dia hanya bisa pasrah mendapatkan tengkorak dan lengan saja untuk dibawa pulang. Xiaoyan mengamati Zai Xing yang tampak pasrah, di mana hal itu membuatnya senang karena sepertinya aula jiwa tidak memberitahunya tentang keberadaan teknik Dou kelas di dalam kerangka Dou Sheng. Dikarenakan sekarang tulang belulang kerangka Dou Sheng sudah tersebar luas, Xiaoyan tampaknya juga tidak puas dengan 3 tulang rusuk saja dan memutuskan untuk bergabung dengan kerumunan untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak. Xiaoyan menyapu udara dan dengan cepat mengunci tulang lengan kanan kerangka. Meskipun awalnya banyak ahli yang menargetkan kerangka tersebut, setelah melihat Xiaoyan yang memiliki formasi kelompok lengkap ahli-ahli itu pun hanya bisa menggertakkan giginya kasar dan menyerahkan daripada harus terlibat baku hantam dengan kelompoknya. Xiaoyan ketika meraih tulang lengan kanan tersebut Xiaoyan samar-samar melihat semacam cairan di dalam tulang, dan menyimpulkan jika sepertinya cairan itu adalah esensi Dou Sheng yang diincar oleh aula jiwa. Tanpa pikir panjang Xiaoyan menarik banyak bagian fragmen tulang yang tersebar dan mengambil bagian-bagian yang memang menyimpan esensi Dou Sheng di dalamnya. Baru setelah Xiaoyan mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan matanya bertubrukan dengan Zai Xing yang tampak sangat tidak puas dengan perolehannya hari ini, dan meminta Xiaoyan untuk menyerahkan semua tulang belulang Dou Sheng di tangannya. Xiaoyan awalnya santai saja menghadapi gertakan Zai Xing, namun ekspresinya tenggelam saat tiba-tiba saja Huang Xuan mengajak Zai Xing untuk bekerja sama. Huang Xuan akan memberikan tulang Dou Sheng kepada Zai Xing jika mereka berhasil menangkap Xiaoyan, karena dia sendiri hanya membutuhkan buah naga Phoenix yang sebelumnya diperoleh Xiaoyan di hutan kuno. Huang Xuan melambaikan lengannya dan mengundang sejumlah besar faksi. Suku Phoenix Iblis Surga dan Pavilion Petir Angin tertawa dingin seolah mendapatkan kepercayaan diri yang teramat besar setelah bekerja sama dengan Dou Zun bintang 5 asli seperti Zai Xing. Namun Xiaoyan sama sekali tidak bergeming saat satu persatu rekannya merapat mulai dari Xiao Yixian, Tian Huo, Xiong Zhan dan Xian, disusul juga dengan 11 boneka iblis yang tentunya memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Tidak selesai sampai di situ, King Ling juga turut maju ke sisi Xiaoyan dan setelah cahaya hijau bersinar di dalam mata hijau jamrutnya 10 sosok muncul dari ruang yang terdistorsi dan 2 di antaranya merupakan ahli Dou Zun dari suku Piton Tanah yang dalam. Baru setelahnya Huang Xuan tertawa terbahak-bahak memahami jika Xiaoyan sebenarnya memiliki hubungan dengan ahli yang menjungkir balikan suku Piton Tanah, dan tentunya suku binatang iblis peringkat ketiga itu tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Namun Xiaoyan tidak peduli sama sekali karena apa yang paling penting baginya adalah keluarga dan teman, di mana jika ada suatu hal yang membahayakan dua hal tersebut maka Xiaoyan sudah siap untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Huang Xuan mulai berbagi tugas dengan Zai Xing meminta Tian Zun aula jiwa tersebut mengatasi Xiaoyan, sementara dia akan berhadapan dengan boneka iblis bumi yang pasti akan diperkuat dengan formasi boneka iblis bumi. Seorang pria berambut putih sempat mencalonkan diri untuk menghadapi Xiaoyan, namun meskipun Zai Xing senang saja jika ada orang yang mengambil tempatnya dari bayang-bayang bahaya teratai api pemusnahan, harus dikatakan jika pria berambut putih itu sama sekali bukan tandingnya dengan Xiaoyan. Baru setelahnya Huang Xuan dan Zai Xing meraung ke udara dan memerintahkan semua orang untuk mulai menyerang. Ketika ahli dari dua belah pihak mulai bergerak muncullah Tang Zhen di sisi Xiaoyan. Bagaimanapun Tang Zhen memang ingin menjalin pertemanan dengan Xiaoyan dan untuk mendapatkan hal itu dia tidak mungkin hanya diam menonton. Zai Xing dan Huang Xuan memperingatkan Tang Zhen tentang apa yang akan dia dapatkan kalau menyinggung faksi besar lain seperti ini. Namun Tang Zhen dengan wajah dingin menjawab ancaman itu dengan ketegasan bahwa dia tidak akan membiarkan Xiaoyan bertarung sendirian. Tidak hanya Tang Zhen yang ikut campur, Bing He dan lembah sungai es pun tidak bisa diam saja melihat peperangan yang segera pecah ini. Memang dia memiliki dendam yang belum diselesaikan dengan Xiaoyan,
Namun dengan hubungan baik antara Xiao Yan dengan klan Gu membuatnya takut untuk bertindak secara pribadi. Berhubung sekarang ada begitu banyak faksi besar yang mengutarakan permusuhan dengan Xiao Yan, maka dia tidak akan ragu lagi untuk ambil bagian, apalagi setelah melihat lembah api berkobar sebagai tandingan lembah sungai esnya berdiri di sisi pemuda tersebut. Dengan terbentuknya dua aliansi besar tersebut, pertempuran yang benar-benar mengerikan akhirnya meletus, dan masing-masing pihak dengan kejam menyalakan genderang perang di tengah reruntuhan kuno. Satu persatu ahli mulai menemukan musuh mereka masing-masing, di mana seperti rencana awal Huang Xuan akan menghadapi boneka iblis bumi dan Xiao Yan akan melawan Zai Xing. Tang Zhen berbicara dengan suara yang dalam ketika meminta Xiao Yan agar berteriak jika sudah tidak kuat melawan Zai Xing. Xiao Yan tersenyum menerima bantuan Tang Zhen, sebelum mengaktifkan 3 perubahan api misterius tahap ketiga dan meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang. Tang Zhen yang melihat Xiao Yan menggunakan perubahan 3 api misterius hanya bisa tersenyum berpikir hanya pemuda itulah yang bisa menggunakan perubahan api misterius untuk naik 2 bintang di kelas Douzun. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi muram melihat Xiao Yan sekarang merupakan ahli bintang 3 Douzun meskipun sekilas masih ada jarak 2 bintang di antara mereka. Zai Xing sama sekali tidak berani meremehkan Xiao Yan mengingat pemuda itu sudah pernah hampir membuatnya pindah alam ketika masih di kelas Douzong. Tanpa banyak berpikir, Zai Xing melepaskan rantai-rantai jiwanya dan segera bertubrukan dengan tsunami pemecah api Xiao Yan. Tidak mau membuang lebih banyak waktu, Zai Xing mengaktifkan tangan bintang agungnya membuat ekspresi Xiao Yan berubah menjadi sangat serius saat dia melihat tangan bintang yang sangat besar di hadapannya. Merasakan jika tangan besar itu merupakan gerakan pembunuhan yang sangat kuat dari Zai Xing. Karena itulah Xiao Yan juga tidak bisa menahan diri dan langsung mengaktifkan 4 segel dewa sekaligus. Mulai dari segel pembelah gunung, segel pembalik laut, segel penjungkir balik tanah, dan segel penguburan langit yang menciptakan energi menakutkan hingga menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan sangat dahsyat. Ekspresi panas melompat di mata Xiao Yan saat dia melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya, di mana ketika 4 segel itu tersusun satu sama lain maka akan menciptakan teknik segel dewa yang dikabarkan memiliki kekuatan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat menjentikan jarinya dan mengirim sidik jari kristal hingga bertabrakan dengan tangan bintang Zai Xing. Zai Xing tanpa kesal melihat Xiao Yan mampu memblokir tangan bintangnya. Hal itu membuatnya habis kesabaran, dan akhirnya mengaktifkan keterampilan arwah hantu ilusi yang membuat pergerakannya menjadi berkali-kali lebih cepat. Hanya dalam satu helaian napas Zai Xing muncul di belakang Xiao Yan dan menggempur punggungnya. Dan belum puas dengan itu, Zai Xing sekali lagi berkedip di depan Xiao Yan dan melayangkan pukulan lain, mana Xiao Yan juga tidak ragu untuk bertarung dengan liar, mengingat dia memiliki api 3000 pembakaran yang bisa menyembuhkan seluruh luka-lukanya dengan cepat. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan dan Zai Xing telah terlibat dalam pertempuran yang begitu sengit. Zai Xing berdecik kesal setelah menyadari jika Xiao Yan membawa penyembuh alami di tubuhnya, berpikir jika dia tidak mungkin terus melanjutkan pertarungan yang sangat tidak menguntungkan seperti ini. Karena itulah Zai Xing berniat untuk menghabisi Xiao Yan dengan satu kali serangan teknik Do-nya dan mengandalkan kecepatannya yang memang lebih unggul daripada Xiao Yan. Xiao Yan sendiri sadar jika dia tidak akan bisa bertahan kalau harus adu kecepatan dengan Zai Xing. Karena itulah dia tidak punya pilihan kecuali mengepakkan sayap tulangnya. Bagaimanapun suku Phoenix Iblis Surga tampaknya sama sekali tidak memiliki niat untuk membiarkannya pergi dengan tenang. Energi baru saja terkumpul ketika angin kencang yang panas menyebar ke udara membuat Zai Xing buru-buru menarik diri karena merasakan ada ancaman entah apa sedang mengarah kepadanya. Namun belum sampai Zai Xing benar-benar menarik tubuhnya, sebuah serangan yang kejam menghantam tubuhnya. Zai Xing mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiao Yan mengepakkan sepasang sayap tulang giok di punggungnya. Yang lebih gila adalah 4 macam api yang melingkar di tangan Xiao Yan, menandakan bahwa pemuda itu akan sekali lagi mengumpulkan teratai api Amara Buddha dari 3 api surgawi yang berbahaya. Sayangnya kecepatan Zai Xing saat ini tidak mampu menangani Xiao Yan dengan sayap tulang Phoenix, membuat Tianzun Aula jiwa itu hampir saja pasrah ketika sesosok buram melewati ruang kosong dan muncul di hadapan Xiao Yan secepat kilat. Ekspresi Xiao Yan muram saat melihat 2 sosok buram itu muncul di hadapannya dengan sayap Phoenix. Menyadari jika mereka adalah 2 ahli bintang 5 Douzun dari suku Phoenix Iblis Surga, mata Xiao Yan menyapu kedua pria tua yang tampak acuh tak acuh ini, memahami jika sepertinya mereka adalah bala bantuan yang dipanggil oleh Huang Xuan sebelumnya. 2 tetua Douzun suku Phoenix Iblis Surga itu tampak sangat murka melihat Xiao Yan yang benar-benar memurnikan sayap tulang dari suku mereka. Berjanji jika hari ini Xiao Yan akan dibuat berlutut di kuburan seumur hidupnya.
Namun ekspresi kedua tetua Phoenix Iblis Surga tampak berhati-hati setelah melihat bakal teratai api di tangan Xiao Yan, apalagi setelahnya Zai Xing juga meminta mereka untuk berhati-hati karena benda itu sangatlah berbahaya. Tanpa pikir panjang kedua tetua menciptakan lonceng Phoenix Iblis untuk memblokir teratai api. Namun sayang badai api bertabrakan dengan keras ke dinding-dinding itu membuat lonceng Phoenix Iblis mengalami keretakan. Melihat bahwa teratai api yang terbentuk dari penggabungan tiga jenis api surgawi diblokir, Xiao Yan sedikit mengeringit, sebelum melemparkan senyuman dingin ketika bertanya apakah kedua tetua bintang 5 Douzone itu tidak apa-apa setelah menggunakan kekuatan keroyokan untuk memblokir satu serangannya. Meskipun begitu tidak dipungkiri jika sekarang Xiao Yan merasa terpojok karena pihak lawan menang jumlah dan yang lebih bagong sekarang suku Phoenix Iblis memiliki 4 Douzone di sisi mereka. Soyan menghirup udara dalam-dalam ketika ekspresi gila berangsur-angsur muncul di wajahnya, berpikir untuk menciptakan teratai api pemusnahan sekali lagi yang seharusnya akan sulit diatasi oleh ahli bintang 5 Douzone sekalipun. Namun belum sampai Xiao Yan bertindak, Jian sudah maju lebih dulu meminta Xiao Yan untuk menyerahkan Phoenix Iblis Surga kepadanya. Mata Huang Xuan bertukar pandang dengan dua tetua suku Heaven Demon Phoenix lainnya, sebelum mengangguk satu sama lain dan menyerang ke arah Jian dengan begitu kejam. Namun belum sampai tiga tetua Phoenix Iblis Surga itu menyentuh tubuhnya, ruang di samping Jian tiba-tiba mengeluarkan suara robekan sebelum berubah menjadi lubang besar, ketika sesosok laki-laki tua mengeluarkan tawa marah ketika meraung dan mengingatkan bahwa Tuan Putri Naga Kuno bukanlah seseorang yang bisa disentuh sembarangan burung sesuka hatinya.